Makanan lezat dapat diburu, hidangan mahal dapat dibeli. Untuk menikmati racikan seorang chef berbintang sekian, Michelin di Paris, kita harus mengajukan reservasi jauh-jauh hari dengan uang pangkal yang cukup untuk biaya hidup di Yogyakarta selama berbulan tanpa ngeri. Tapi nikmatnya makan adalah rizki. Allah yang maha memberi lagi membagi. Seorang bapak di Gunung Kidul yang mencangkul sejak pukul 7 pagi, di jam setengah 11 siang ditatangi sang istri. Sebuah bakul tergendong di punggungnya dengan isi amat bersahaja. Nasi ketan bertabur parutan kelapa, sementara cereknya berisi teh panas, wangi, sepet, kental dan legi. Peluh dan lelah menggenapkan rasa nikmat di tiap suapan sang belahan jiwa. Senyum mereka tak terbeli oleh berapapun harganya. Ranjang paling empuk dapat dibeli, kamar tidur paling mewah dapat dirancang. Hotel berlayanan bintang 7 Burj Al Arab di Dubai dapat menyediakan ruang rehat dengan sewa semalam seharga membangun rumah di negeri kita. Tapi nikmatnya tidur adalah rizki. Allah yang maha memberi lagi membagi. Seorang anak pemulung berbantal kayu, beralas kardus, berselimut koran terlelap di atas gerobak orang tuanya pada suatu malam di Jakarta. Begitu nyenyak sampai susah untuk membangunkannya. Gaji yang tinggi dapat dikejar dengan karir cemerlang. Uang yang banyak dapat dikumpulkan dengan memeras keringat hingga kering dan membanting tulang hingga linu. Tapi rizki adalah soal menikmati. Allah yang maha memberi lagi membagi. Seorang direktur sebuah BUMN bergaji besar yang duduk di samping saya dalam penerbangan kelas bisnis hanya mandang cemburu ketika sajian saya nikmati. Saya bertanya mengapa hanya air putih saja yang diteguknya digenggam erat dalam gelas kaca. Sungguh berat bagi beliau. Mau makan manis, kata dokter, jangan pak, diabetesnya. Mau makan gurih, kata dokter, jangan pak, kolesterolnya. Mau makan asin, kata dokter, jangan pak, hipertensinya. Mau makan kacang, kata dokter, jangan pak, asam uratnya. Ah, berapa yang dinikmati manusia dari apa yang dia sangka miliknya dan ditumpuk-tumpuk dan dihitung jumlahnya. Sekira 1.000 triliun ada di rekeningnya, lalu esok pagi tiba malaikat maut menunaikan tugasnya. Rizki siapakah itu sebenarnya? Ahli waris atau bahkan musuh bisnis, Allah tak kekurangan cara untuk mengantarnya pada yang sudah dijatahkan tertulis di sisinya. Betapa benar Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bersabda, anak Adam berkata, hartaku, hartaku. Padahal apalah hartanya itu selain makanan yang dilahapnya hingga habis, pakaian yang dipakainya hingga usang, dan apa yang dinafkahkannya di jalan Allah, lalu dia dapati Allah membalasnya berlipat di akhirat. Rizki adalah jaminan, menjemputnya adalah ujian, bekerja adalah ibadah. Kita itqan, ihsan, ikhlas bukan mencari rizki, tapi mencari pahala. Sebab kita harus memindahkan kekhawatiran dari yang dijamin kepada yang belum dijamin, yakni akankah pulang kita ke surga?